Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh Tuhan, Engkau ajaib, Kau yang selalu menopang hidupku, Kau yang selalu bersamaku. Oh Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, Kau yang penuh kuasa, Kau yang penuh kuasa, oh Tuhan. Oh haleluya, Engkau ajaib, Engkau ajaib dan mulia, ajaib perbuatan-Mu, penuh kuasa, Kau yang sanggup pulihkan hidup kami, Tuhan. Ajaib Kau Tuhan,
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Biar sekarang pertemuan kita ini kita landasi dengan firman Tuhan, sehingga oleh firman Tuhan kehidupan rohani kita terus ditingkatkan, ya saudara. Nah, sebelumnya itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Engkau hadir dan Engkau akan membuka pengertian-pengertian rohani kami supaya kami terus meningkat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 5, ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 5, ya. Saudara perhatikan ini luar biasa, saudara, ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum,
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptiskan? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia, yaitu Tuhan, yang datang kemudian dan daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa asing dan bernubuat. Kita baca sampai di sini ya, saudara. Yang penting, coba saya bacakan ayat 2 dan 3 itu penting sekali ya, dikatakan. Katanya kepada mereka. Jadi Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Yaitu waktu kamu percaya itu kamu sudah terima Roh Kudus atau belum? Orang itu berkata, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahwa kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, ya, kita sudah setia tiap minggu mengikuti kebaktian. Malahan kita juga ikut dalam pelayanan-pelayanan, upamanya pelayanan diakonia, ya, pelayanan musik, puji-pujian, multimedia dan yang lainnya. Itu bagus. Bahkan kita sudah dibaptis. Itu bagus sekali. Tetapi saudara-saudara, yang dikatakan dalam pembahasan kita ditanyakan, sudahkah engkau menerima Roh Kudus tatkala engkau percaya? Jadi ditanyakan, waktu kamu percaya itu, apakah kamu sudah terima Roh Kudus? Mereka bilang, gak ngerti aku. Malah aku gak ngerti nek ono Roh Kudus, bareng gak ngerti. Nah, saudara-saudara, ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menekankan, ya, orang yang percaya kepada Tuhan harus terima kuasa Roh Kudus. Ini sudah merupakan
firman yang harus kita lakukan. Ya. Sampai ada yang berkata, loh, aku gak ngerti ono Roh Kudus, barang gak ngerti. Nah, saudara, kiranya Tuhan berkenan pada kesempatan ini, saudara diberitahukan bahwa orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Apakah saudara itu setia ke gereja, melayani, bahkan sampai kepada pendeta sekalipun, ya, harus penuh dengan Roh Kudus. Waktu Paulus tiba di Efesus, pertama-tama bertemu dengan mereka itu, yang ditanyakan ialah, apakah kamu sudah penuh Roh Kudus waktu kamu percaya? Itu pertama-tama ditanyakan. Mungkin ya, biasanya orang kalau pertama ketemu itu pertanyaannya, apakah kamu sehat semua, selamat dan sebagainya. Tetapi ini Paulus, dia bukan tanya yang itu, yang penting yaitu apakah kamu sudah terima Roh Kudus waktu kamu percaya. Ini penting sekali, saudara. Ya, ini sangat-sangat penting sekali. Kenapa penting? Ya. Beberapa hari yang baru lalu, ya, selama 10 hari, jemaat diberi, tiap sore diberi tentang apa arti kepenuhan Roh Kudus. Ya, artinya penuh dan Roh Kudus itu apa? Dikatakan orang yang penuh dan Roh Kudus itu satu, yaitu punya kasih. Saudara mungkin berkata, loh, saya punya kasih. Tetapi kasih yang ada pada kita itu bisa disebut sebagai kasih daging, kasih eros. Yaitu yang pada kenyataannya kasih itu kasih mengasihi diri sendiri. Walaupun saudara bilang mengasihi, umpamanya seorang pemuda mengasihi seorang pemudi. Saya mengasihi dia. Tetapi kasih ini kasih daging. Kasih daging, aku mengasihi pemudi itu sangat. Tetapi karena kasih daging itu eros, aku mengasihi pemudi itu karena sebetulnya aku mengasihi diriku sendiri. Itu pemudi itu saya jadikan korban untuk melampiaskan kasihku. Itu kasih daging. Tetapi kasih yang oleh karena kuasa Roh Kudus itu dikatakan satu. Hukum yang utama dan yang pertama yaitu mengasihi Allah. Tidak ada, saudara, orang mengasihi Allah itu tidak ada. Ya, tidak ada. Apalagi Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Sulit
untuk manusia itu mengasihi Allah itu sulit. Jadi untuk bisa mengasihi Allah itu hukum yang utama dan yang pertama itu bisanya kita mengasihi Allah, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Tadi saya katakan saudara setia mau gereja, pelayanan, malah jadi pendeta. Itu belum tentu saudara itu bisa mengasihi Allah. Tetapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara, Roh Kudus itulah yang membuka suatu jalan untuk saudara mengasihi Allah. Dan yang kedua, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Sesama, artinya sesama manusia itu, kasih itu saudara seperti tadi saya katakan, saya mengasihi pemudi sebab dia itu tak jadikan korban pelampiasan kasih saya. Saya mengasihi diri saya sendiri itu, wanita itu tak jadikan korban. Oleh sebab itu banyak rumah tangga yang goncang, ya, penuh dengan kesulitan untuk bisa menjadi saling mengasihi, sulit. Bahkan sering terjadi perceraian karena pada hakikatnya itu mereka itu mengasihi dirinya sendiri. Si wanita tadi mengasihi pria juga karena dia mengasihi dirinya sendiri. Tetapi kalau saudara itu penuh dengan Roh Kudus, Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lantas yang ketiga Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ini tak gampang, saudara. Musuh kok kongkon ngasih itu paling sulit. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia itu bisa mengasihi musuh, saudara. Bahkan tidak punya musuh. Karena tidak punya musuh, tidak punya rasa dendam, sakit hati, gampang tersinggung, ya, menyimpan kesalahan orang lain. Banyak orang Kristen itu sok-sok tuh ngomong, wah aku sakit hati mbak dia, sampai mati aku gak lali. Itu kata-kata itu orang yang tidak ada Roh Kudus. Tetapi orang yang ada Roh Kudus, dia tidak punya hati menyimpan kesalahan orang lain, tidak ada. Dan mereka itu mengasihi karena Roh Kudus yang mengasihi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, Paulus pertama-tama berjumpa dengan jemaat di Efesus itu, dia bertanya, apa kamu sudah penuh Roh Kudus waktu kamu percaya? Dia bilang, tidak ngerti. Malah saya tidak ngerti kalau ada Roh Kudus, tidak ngerti loh saudara-saudara. Nah, sekarang saudara diberitahu, saudara kalau penuh dengan Roh Kudus, hatinya penuh dengan kasih, sukacita. Mana ada orang di dunia ini penuh sukacita, ya? Dunia itu penuh duka cita, kesakitan, penderitaan, kesusahan, kematian dan sebagainya. Tidak ada di dunia ini penuh sukacita. Kalau orang itu penuh dengan Roh Kudus, hatinya penuh dengan sukacita, damai sejahtera,
sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut artinya hampir sama dengan rendah hati, hampir tapi mempunyai pengertian sedikit lain, ya. Penguasaan diri, luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, mungkin bagi saudara yang sudah mengikuti doa selama 10 hari, saudara hatimu buka untuk Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan masuk dan mengubah hidup saudara, sehingga saudara semua dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan membawa saudara dari dunia ini sampai kepada surga yang kekal. Puji Tuhan, ya saudara. Kiranya renungan ini saudara perhatikan dan saudara berkata, oh Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Itu tidak sulit. Asal saudara memberi diri, hatimu dibuka untuk dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan masuk. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengar, biar firman ini akan memberikan kami dorongan untuk membuka hati, menerima kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.